Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian semua sehat selalu. Langsung aja di sini saya akan memaparkan pertemuan ke-11 dengan judul Konsep Pengambilan Keputusan dalam Sistem Informasi Manajemen. Nah, pengertian pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Dalam manajemen, pengambilan keputusan memegang peranan penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang ia pimpin. Kelalaian dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai pada kerugian uang. Nah, ada masalah yang mudah diselesaikan, ada pula masalah yang sulit, tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan beberapa faktor. Model yang bermanfaat dan terkenal sebagai kerangka dasar proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon terdiri atas 3 tahap, yaitu 1. Pemahaman, menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh, diolah, dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat memecahkan masalahnya. Kedua, perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini mengandung proses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah data pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Ketiga, pemilihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua tindakan yang ada. Pilihan ditentukan berdasarkan kerangka dasar tersebut, maka dalam mengambil keputusan secara efektif, maka diperlukan beberapa tahap agar keputusan yang diambil dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Berikut tahapan proses pengambilan keputusan. Tahap 1. Pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukakan atau bahkan sering hanya mengidentifikasi masalah, bukan penyebab dasar. Para manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan beberapa cara. Pertama, manajer secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Tahap 2. Pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah manajer harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian mengolah data tersebut hingga menjadi informasi yang relevan. Tahap 3. Pengambilan alternatif-alternatif. Kecenderungan untuk menerima alternatif keputusan pertama yang feasible sering menghindarkan manajer dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Tahap 4. Evaluasi alternatif. Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif, manajer harus mengevaluasi sekumpulan alternatif. Manajer harus mengevaluasi untuk menilai. Tahap 5. Pemilihan alternatif terbaik. Pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajer. Tahap 6. Implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik terpilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai permasalahan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Dalam hal ini, manajer perlu memperhatikan berbagai risiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi dibuatnya suatu keputusan. Di samping itu, pada tahap implementasi keputusan manajer
juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif bila masalah baru muncul dalam pembuatan keputusan, serta merancang peringatan dini untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Tahap 7. Evaluasi hasil-hasil keputusan. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Model pengambilan keputusan sistem informasi manajemen. Nah, di dalam model pengambilan keputusan yaitu ada rasional. Model pengambilan keputusan rasional pada dasarnya dilakukan dengan melalui 6 tahapan, yaitu mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi, memutuskan seberapa penting kriteria tersebut, menarik berbagai alternatif, evaluasi alternatif, memutuskan solusi terbaik. Model pengambilan keputusan intuitif. Pada dasarnya, model ini memungkinkan kamu membuat keputusan secara intuitif atau naluriah. Ini berarti kamu dapat melakukan pengambilan keputusan secara instan. Ini terjadi karena otak kamu sebenarnya melakukan pengenalan pola dengan cepat ketika meninjau semua yang telah kamu pelajari dari situasi serupa yang sebelumnya pernah dihadapi untuk membantu kamu membuat keputusan dalam situasi ini. Bagaimana caranya? Secara intuitif, kamu mendeteksi potensi masalah tersebut dan menyelidiki pola dengan melihat pola pengalaman, keahlian, latar belakang, dan informasi lainnya. Dari sinilah kamu dapat mengintegrasikan data dan fakta tadi ke gambaran lengkap dari seluruh masalah, hingga kamu dapat memahami masalah dan solusi tepat yang harus diambil. Model pengambilan keputusan ini memberikan hasil yang baik ketika kamu melakukannya saat berhadapan dengan masalah di bidang yang sesuai dengan keahlian atau pengalaman kamu. Itu sebabnya model ini kurang efektif dan efisien ketika dihadapkan pada situasi atau masalah yang baru, karena kamu belum memiliki cukup pengalaman untuk melihat. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Pertemuan ke-11 dengan judul Konsep Pengambilan Keputusan Sistem Informasi Manajemen. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.